Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla taghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad salaman tasliman katsiran wa ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah yang muliakan Allah, yang saya hormati dan yang kita hormati bersama Bapak Pengurus BKM Masjid Babus Salam beserta jajarannya, yang kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para habaib, ayahanda kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik yang saya cintai. Tak bosan dan jemu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga tidak pernah bosan dan jemu untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini kita tidak luput dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siogianya kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang artinya wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Allamal Quran, Allah yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan kita manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan kepada kita penjelasan-penjelasan dengan benar. Menurut mufassir, ayat ini menceritakan tentang pendidikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, pengajaran kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Lantas pada kesempatan ini, adapun tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan firman Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini banyak orang tua yang mengeluh, apalagi masa-masa lockdown, ketika pemerintah memutuskan pada kita semuanya untuk di rumah saja. Banyak orang tua yang stres. Pak, anak saya di sekolah saja, yang di rumah hanya mungkin 5 jam bertemu dengan saya sudah stres. Apalagi ini 1 harian penuh, dari bangun tidur sampai tidur lagi bertemu dengan anak. Nengok ulah tingkah anak itu luar biasa. Kadang-kadang jengkelnya sang anak dipanggil sama orang tuanya, tidak dengar.
Panggil sekali tak dengar, panggil 2 kali tak dengar, panggil 3 kali tidak dengar juga, tidak menjawab. Mending kalau dia tidak menjawab panggilan orang tua karena dia menjalankan ibadah kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Juraij. Bu, kenal dengan Juraij? Juraij adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika tatkala si Juraij dipanggil oleh ibundanya, dia tidak jawab. Bukan dia tidak dengar, dia dengar. Ya Juraij, dipanggil oleh ibunya. Si Juraij mendengar panggilan sang ibu. Di dalam hatinya berkata, panggilan Allah lebih mulia dibandingkan dengan panggilan ibu saya. Tidak dijawabnya. Panggilan yang kedua, ya Juraij. Tetap si Juraij mengatakan bahwa saya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah lebih mulia dibandingkan dengan panggilan ibu saya. Sampai yang ketiga kalinya panggilan ibunya kepada Juraij juga tidak dijawab. Akhirnya saking emosi jengkelnya ibu si Juraij, terucaplah dari mulut ibunda si Juraij ini. Apa katanya? Allahumma, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tumitshu. Jangan engkau matikan dia. Maksudnya adalah si Juraij tadi. Hatta turihil mumisat. Sampai dia melihat seorang wanita yang tunasusila. Apa itu tunasusila? Wanita yang tidak benar, PSK. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika sang ibunda mendoakan anaknya? Hati-hati kepada ibu. Ya. Perkataan itu adalah doa. Apa yang diucapkan oleh sang ibunda kepada anaknya tadi? Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat seorang wanita yang tunasusila. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, si Juraij yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, difitnah oleh seorang wanita yang tunasusila. Ada seorang wanita pengembala domba yang hamil. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau hamil dan siapa yang menghamili engkau?" Kemudian sang wanita tadi menjawab, yang menghamiliku adalah si Juraij. Sebenarnya para masyarakat itu tidak yakin dan tidak percaya. Tetapi karena jawaban dari sang wanita tadi meyakinkan, akhirnya masyarakat pun memanggil si Juraij. Wahai Juraij, menurut pernyataan sang wanita ini, yang menghamili dia adalah engkau. Apakah benar? Allahu a'lam. Juraij menjawab, hanya Allah yang tahu. Kemudian karena masyarakat meminta kepada Juraij untuk mengakuinya, kemudian Juraij tidak mengakui karena memang dia tidak melakukan hal itu. Kemudian marah kepadanya, ada yang melemparinya, sampai akhirnya si Juraij berkata, "Tunggu dulu, sebelum saya mati, maka kita tunggu sampai wanita ini melahirkan anaknya." Kemudian masyarakat, karena itu permintaan dari Juraij, dikabulkannya. Singkat cerita, lahirlah anak dari seorang wanita tadi, yang dia mengaku bahwa yang menghamilinya adalah si Juraij. Kemudian tatkala lahir, menurut cerita, sang bayi tadi oleh si Juraij dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditusuk pusatnya oleh Juraij dengan telunjuknya. Kemudian ditanya oleh Juraij, "Wahai jabang bayi, siapakah ayahmu?" What is your father? Siapa ayahmu? Apa jawab sang anak tadi? Dengan izin Allah, sang anak tadi menjawab bahwa ayahnya adalah cowboy, pengembala domba.
Mendengar jawaban tadi, masyarakat tadi akhirnya menggunjing, menghina dan mencaci maki si wanita tadi karena ternyata yang menghamilinya atau ayah dari sang bayi tadi bukanlah Juraij, melainkan pengembala domba. Apa kesimpulan dari cerita ini yang bisa kita petik sebagai pembelajaran kepada kita? Yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua, terutama kepada ibu-ibu, agar berhati-hati dengan ucapan lisan kita. Karena ucapan itu merupakan doa, dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, maka kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Apa saja yang ibu ucapkan dalam keadaan emosi ataupun tidak, itu merupakan doa, dan boleh jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian buruk seperti tadi. Dan juga ada kisah nyata dari saudara saya sendiri, Pak Cik saya, nama tidak saya sebutkan. Ketika beliau masih usia remaja, rumahnya di Tanjung Pura, kemudian kakaknya di Pria Laut, Kampung Lalang. Nah, suatu hari sang anak tadi mau berkunjung ke rumah kakaknya di Pria Laut. Minta izinlah kepada ibunya, "Bu, saya mau ke rumah kakak di Pria Laut." Sang ibu tidak mengizinkan, "Jangan." Tapi sang anak tadi membangkang. Tetap saja bersikukuh untuk berangkat. Sampai akhirnya pergilah sang anak ini ke rumah kakaknya. Tatkala keluar dari rumah tadi, dari rumah ibunya, sang ibu berkata kepada anak tadi, merupakan doa kepada anak tersebut, "Pergilah kau sana, tidak selamat kau nanti." Itu ucapan dari ibu tadi. Dan ternyata dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naiklah anak ini dari Tanjung Pura dengan menggunakan bus Damri pada saat itu. Dan sampai di Pria Laut, Kampung Lalang, dia pun turun dari Damri tersebut. Pada saat dia turun, Damri tadi tidak berhenti. Damri tadi berjalan dengan pelan. Sang anak tadi pun melompat kaki kanan yang dia langkahkan pertama sekali untuk turun. Begitu dia melangkahkan kaki kanannya sampai ke aspal, namun kaki kirinya masih tersangkut di pintu Damri tadi. Akhirnya terkibaslah kaki kirinya dan ia pun terjatuh, kepalanya masuk ke kolong bus Damri tadi. Dan tidak sempat lagi sang supir untuk mengerem, kepalanya pun terlindas oleh bus Damri, pecah, otaknya berserak, meninggal di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama tadi si Juraij itu seorang anak soleh, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh ibunya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, anak ini tidak soleh, tidak taat kepada ibunya, dan ibunya berdoa kepada Allah, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ibu-ibu terutama, karena saya yakin dan percaya lebih banyak ibu-ibu berbicara dan bertemu, berdialog dengan sang anak ketimbang ayah. Bahkan dalam kaidah dikatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama sekali kepada anak. Maka ibu harus hati-hati, jaga ucapan. Jangan sampai manggil anak 3 kali tidak dengar, dasar mang tuli kamu. Boleh jadi perkataan itu dikabulkan oleh Allah, jadilah anaknya tuli beneran. Dasar setan, jadilah anak tersebut memiliki sifat akhlak seperti setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendidikan yang terbaik yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim? Dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 tahapan dalam pembinaan dan pendidikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, bil hikmah. Dengan suri tauladan. Dengan contoh yang baik. Sehingga orang tua tidak perlu berkata, tidak perlu menyuruh, tidak perlu memerintah. Sang anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebagaimana contohnya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam, ketika beliau masih berusia 4 tahun, tatkala hal ini diabadikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismail. Yang artinya tatkala Ibrahim membangun kembali Ka'bah tersebut dengan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismaila. Dalam uslub bahasa Arab, ini ayat ini, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismail. Ada 2 fa'il, 2 pelaku atau 2 subjek dalam satu pekerjaan. Namun letak subjeknya tadi dipisah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa Ismail. Subjeknya adalah Ibrahim dan Ismail. Tetapi kata Ibrahim dan kata Ismail dipisah dengan kata al-qawa'id. Dalam uslub bahasa Arab, ketika 2 subjek melakukan satu pekerjaan tetapi dipisah letak subjeknya, itu artinya bahwa porsi pekerjaan tersebut berbeda. Tidak sama porsi pekerjaan Ibrahim dengan pekerjaannya Ismail. Beda dengan kalau uslub bahasa Arab, ketika subjeknya dua-dua disatukan. Bisa saja Al-Quran tadi dituliskan, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'ida. Nah, ketika uslub kalimatnya seperti ini, maka di sini yang bekerja adalah Ibrahim dan Ismail sama-sama membangun Ka'bah tadi. Namun uslub qaid dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an ayat ini dipisah Ibrahim dengan Ismail. Maka yang punya pekerjaan yang lebih berat porsinya adalah Ibrahim, sedangkan Ismail hanyalah sekedar membantu. Nah, dikisahkan pada saat Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah kembali, karena Ka'bah tersebut sebelumnya hancur karena diterjang banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika Ka'bah sudah hancur, dibangun kembali oleh Ibrahim alaihi salam. Nah, tatkala Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah kembali, Ismail alaihi salam, anak yang masih usia 4 tahun, bergetar hatinya, tergerak dalam hatinya untuk membantu ayahnya. Meskipun sang ayah tidak memerintahkan, tidak menyuruh Ismail untuk membantunya, tetapi sang anak tadi, nalurinya menggetarkan dirinya, menggerakkan jasmaninya untuk membantu ayahnya. Diambillah batu, kemudian diantarlah kepada ayahnya. Wahai ayahku, ini batunya. Sehingga sang ayah pun menerima tawaran dari anaknya tadi, membawakan batu, terus menerus membantu seterusnya. Makanya batu dalam bahasa Arab adalah hajarun. Ketika ditumpuk banyak maka namanya hijir. Maka di Ka'bah ada yang dinamakan dengan hijir Ismail. Itu dikarenakan Nabi Ismail membantu Ibrahim alaihissalam membawakan batu, menghantarkan batu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa sang anak ini bisa tergerak hatinya? Karena memang didikan dari sang ayah dengan hikmah. Orang yang punya kemampuan untuk mendidik anak dengan hikmah adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang-orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita
dia akan mengetahui dan bisa merasakan apa yang kita inginkan. Termasuk apa yang mau kita perintahkan pun tanpa diucapkan, sang anak akan tergerak untuk membantunya. Ini kadang anak zaman now, jangankan untuk tergerak hatinya membantu pekerjaan orang tuanya, ya, disuruh saja. Nah, apa mak? Sarah sholat? Ya, iya, iya, ntar lagi. Tapi tak juga dikerjakan. Bukan tergerak hatinya, disuruh saja pun tidak mau mengerjakan. Nah, ketika anak kita ternyata tidak punya naluri yang tinggi, tidak bergetar hatinya untuk merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, maka masuklah kepada tahap yang kedua, mau'izatul hasanah. Dengan ungkapan, dengan perintah, dengan nasihat, dengan kata-kata. Karena kan ada anak yang perasaannya tidak peka dengan situasi. Lihat piring bertumpuk, mamanya capek, bapaknya juga capek, anak tidak tergerak juga, tidak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Terpaksa harus dengan kata-kata, dengan perintah. Silahkan diperintah sang anak tadi untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi haruslah dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang sopan. Nah, bila perlu pada saat-saat yang santai, kalau Rasulullah SAW memberikan nasihat, memberikan petuah kepada anaknya, itu pada saat-saat yang santai, pada saat happy, pada saat senang. Barangkali momen kita di bulan suci Ramadan pada saat berbuka bersama, itu kesempatan yang paling baik. Setelah menyantap bukaan bersama-sama, mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh sang ayah kepada anak, atau mungkin sang ibu kepada anaknya, bisa pada saat tersebut. Nah, jangan pada saat anak melakukan kesalahan, habis melakukan perbuatan yang salah, langsung kita hujami dengan kata-kata, dengan marahan, emosional dan sebagainya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu tidak akan masuk ke dalam telinga, tidak akan direngges oleh anak kita. Maka pada saat dia melakukan kesalahan, tidak terlalu banyak kata-kata yang kita ucapkan kepada sang anak, karena itu bisa menjadi sang anak akan vonis kita sebagai orang tua yang cerewet, kejam dan sebagainya. Jadi dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik, pilihlah waktu-waktu yang baik, waktu yang tepat, terutama pada saat-saat santai. Kalau diajak jalan-jalan sambil santai, berikanlah petuah-petuah, kata-kata nasihat yang bisa menggerakkan hatinya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun ada juga tipe anak yang sudah dikasih nasihat, sudah dikasih petuah, nggak juga ngerti, masih tetap saja membangkang. Nah, kalau anak kita masuk kategori tipe anak yang seperti ini, maka terpaksa kita harus melangkah kepada tahap yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kita harus berjidal, bertengkar, atau bahkan mungkin harus dengan menggunakan pukulan. Apalagi masalah ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis-shalah fi sab'in wadribuhu fi 'ashrin. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika anak kamu sudah usia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika enggan melakukan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Artinya, ketika anak kita sudah tidak mampu lagi mendengarkan kata-kata dan perintah dari kita, tidak menghiraukan lagi petuah dan nasihat kita, maka ada kalanya perlu kita juga memberikan pembinaan dengan menggunakan pukulan fisik. Tetapi dengan pukulan yang mendidik. Jangan pukulan yang membahayakan. Memukul di bagian muka, bagian kepala, itu tidak boleh, karena itu bisa membahayakan dan bisa berakibat fatal. Pukullah di bagian-bagian yang empuk. Kalau kami di pondok pesantren itu diajarkan kalau mau memukul itu di bagian paha atau di bagian betis. Bahkan saya pernah dipukul 48 kali pukulan pada saat
saya pernah tidak hadir pada saat pengabsenan oleh bagian keamanan. Namun dipukul di bagian yang empuk itu tidak membahayakan, hanya menimbulkan rasa sakit tapi tidak menciderai. Demikian pula dengan kita, siogianya memberikan pendidikan pada anak kita. Kalau dengan pukulah di bagian-bagian yang tidak melukai atau menciderai. Demikian saja, karena mengingat waktu sudah hampir buka 10 menit lagi. Sebagai kesimpulan dari isi tausiah ini, bahwa ketika kita sebagai orang tua, menjadi orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menjadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan itu akan menjadi penolong kita di hari akhirat kelak. Nah, untuk kita mampu menjadi orang tua yang mampu mendidik anak kita dengan baik, maka kita tidak terlepas dari apa yang dituntutkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih. Mari kita banyak belajar, dan apa yang dilakukan oleh teman kita berhasil dalam mendidik anaknya, belum tentu itu tepat caranya untuk kita gunakan dalam mendidik anak kita. Mari kita banyak belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan insting dan juga memberikan ilham kepada kita agar kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh solehah, sehingga kita terlepas dari tanggung jawab kita nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika apa yang saya sampaikan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.